Rumah Sakit Tingkat 2 Profesor Dr. J. Alatumeten didampingi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku melaksanakan simulasi vaksinasi COVID-19 pada hari Selasa 12 Januari 2021. Saat diwawancarai Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Profesor Dr. J. Alatumeten, Dr. Ardi Sugiarto SPAN menyatakan, simulasi vaksinasi COVID-19 di wilayah Maluku akan dimulai tanggal 15 Januari 2021 sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Saat ini rumah sakit sudah menyiapkan alur untuk vaksinasi. Pasien yang akan divaksin akan masuk pada meja pertama untuk mendaftar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah siap mendistribusikan vaksin ke seluruh daerah di Maluku, termasuk di Rumah Sakit Dr. J. Alatumeten. Hal tersebut disampaikan Daud Samal SKM, selaku Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Jika inklusi, maka dilanjutkan pada meja ketiga. Namun jika hasilnya eksklusi, maka vaksinasi akan diberikan sesuai dengan jenis penyakitnya. Pada meja ketiga, pasien akan divaksin. Setelah itu, pasien masuk ke ruang tunggu untuk diamati selama 30 menit. Jika tidak terjadi reaksi akibat vaksinasi pada pasien, maka pasien dibolehkan untuk pulang. Namun jika ada reaksi karena vaksin, maka disiapkan mini ICU dan obat emergensi untuk penanganan lebih lanjut dan dirawat 2 kali 24 jam. Selamat datang di Rumah Sakit Prof. Dr. J. Alatumeten. Pada hari ini kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19. Ya, hari ini kita mulai pelaksanaannya menunggu start dari pemerintah. Kalau tidak salah, tanggal 15 di wilayah Maluku dan Kota Ambon. Ya. Kemudian Rumkit melaksanakan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Untuk rumah sakit itu kita sudah siapkan sesuai dengan juknis yang ada, bahwa sebelum pasien masuk untuk vaksin maka melewati proses pentahapan, yaitu alur untuk vaksinasi. Untuk pasien yang akan datang, yang akan masuk, itu lewat meja pertama, pasien akan mendaftar dengan prosedur protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan yang sudah kita siapkan, termasuk deteksi suhu tubuh dengan termogan. Kemudian pasien terdaftar di meja 1, dan sambil menunggu ke meja berikutnya, maka disiapkan antrian. Itu pun dengan jarak yang sudah ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan. Masuk meja kedua, maka akan dilakukan screening. Yaitu di screening, tentukan apakah masuk kriteria inklusi atau eksklusi. Apabila masuk kriteria inklusi, maka akan berlanjut ke dalam meja ketiga, yaitu meja vaksinasi. Yang tidak masuk berarti termasuk ke kategori eksklusi, maka pasien akan dimotivasi. Kemudian sesuai dengan penyakitnya, apakah akan ikut periode belakang atau tidak boleh. Ya. Setelah masuk meja ketiga, yaitu meja vaksinasi, dilakukan vaksin, kemudian masuk ke ruang observasi atau ruang tunggu. Di ruang tunggu, pasien akan diamati, diawasi, dan diobservasi selama 30 menit. Apabila 30 menit tidak ada masalah, maka pasien baru boleh pulang. Tetapi seandainya ada masalah terkait dengan reaksi alergi atau reaksi karena vaksin, bahkan bisa anafilaktik, maka disiapkan meja atau mini ICU. Di situ disiapkan obat-obat emergensi dan penanganan lebih lanjut. Apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka pasien bisa dirawat 2 kali 24 jam sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Pada meja kedua akan dilakukan screening dan ditentukan apakah pasien masuk kriteria inklusi atau eksklusi. Ia mengatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan Emergency Use Authorization. Oleh karena itu,
akan segera dilaksanakan vaksinasi. Adapun jumlah vaksin yang dikirimkan pada kabupaten kota di Maluku sesuai dengan tenaga kesehatan yang sudah melakukan input data melalui sistem sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten kota masing-masing. Selain vaksin, Dinas Kesehatan juga akan mendistribusikan jarum suntik, safety box untuk tempat sampah sisa penggunaan jarum suntik, serta alat pelindung diri, di mana jumlahnya sesuai dengan yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Maluku. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi siap untuk mendistribusikan logistik terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh Provinsi Maluku, termasuk di Rumah Sakit Dr. J.A. Latu Meten. Logistik yang akan kami distribusikan berproses mulai dari hari ini, setelah kemarin sore itu Badan POM Nasional mengeluarkan emergency use authorization vaksin COVID-19. Jumlah vaksin yang akan kami distribusi ke seluruh daerah Vaskes yang sudah ditentukan dengan SK Kepala Dinas masing-masing kabupaten disesuaikan dengan data SDMK atau sumber daya manusia kesehatan yang sudah diinput melalui SIS SDMK yang ada di kabupaten atau di Vaskes masing-masing. Logistik yang akan kami distribusikan itu lengkap, artinya ada vaksin, ada dia punya solosok atau jarum suntiknya, ada tempat safety box untuk tempat sampah sisa jarum suntiknya, lalu untuk petugasnya itu lengkap dengan APD, jadi ada dia punya hazmatnya, ada dia punya masker, ada dia punya face shield, ada dia punya sarung tangan, dia punya alkohol, jadi satu paket itu lengkap akan kami distribusikan sesuai dengan jumlah yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat ke Provinsi Maluku. Jadi kami akan mulai berproses pengiriman vaksin ke 11 kabupaten kota mulai hari ini sampai dengan tanggal kick-off. Jadi tanggal kick-off yang sudah dikatakan tadi oleh Pak Karungkit bahwa kita di Maluku dikasih waktu tanggal 15, maka sebelum tanggal 15 semua vaksin sudah stay di kabupaten kota masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.